Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Rasemi, ahli strategi Kesatuan Dharma Putra, kebanggaan Raden Wijaya. Ditulis oleh Hadi Saputra, Senin 13 April 2020. Rasemi merupakan satu dari 7 pejabat tinggi atau Dharma Putra di Kerajaan Majapahit. Berbatasan langsung dengan kota Tuban, Jawa Timur, Lasem pernah menjadi satu kota besar di masa lalu. Bahkan di zaman Majapahit, wilayah ini juga mendapat perhatian tersendiri, hingga Prabu Hayam Wuruk pernah menyempatkan diri untuk datang berkunjung ke kota ini. Perhatian penguasa Majapahit pada Lasem bukan hanya di zaman Hayam Wuruk. Jauh sebelum itu, tepatnya di saat kerajaan ini baru berdiri, Majapahit sudah melihat Lasem sebagai wilayah yang istimewa. Karena itulah Raden Wijaya, pendiri Majapahit, mengangkat satu orang pilihan dari Lasem untuk menjadi seorang Dharma Putra di Majapahit. Dharma Putra, sebuah jabatan yang dibentuk oleh Raden Wijaya di awal berdirinya Majapahit, yang dipersiapkan sebagai calon pejabat tinggi ke depannya. Raden Wijaya memberi mereka pangkat rakrian, di mana saat itu ada 7 orang pemuda yang menjadi Dharma Putra, yaitu Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. 7 orang ini disebut memiliki spesialisasi sendiri-sendiri. Ada yang ahli strategi politik, ahli perang, sampai ahli di bidang pengobatan. Dan untuk wilayah kerajaan Lasem sendiri, saat itu terpilih sosok yang bernama Rasemi. Jejak Rasemi sendiri diceritakan sebagai pemimpin di Kekuan Lasem. Dia disebut-sebut sebagai seorang yang ahli dalam strategi politik. Karena itulah Raden Wijaya menyiapkan sebagai salah satu birokrat Majapahit di masa depan. Namun sayangnya rencana Raden Wijaya ini bisa dibilang gagal total, sebab sepeninggal dirinya dan tahta kekuasaan jatuh ke Jayanegara, kekacauan melanda Majapahit. Pemberontakan terjadi di mana-mana, termasuk yang melibatkan para Dharma Putra, sehingga kesemua anggota Dharma Putra itu akhirnya meninggal dalam pemberontakan masing-masing. Akibat hasutan seorang petinggi Majapahit yang bernama Mahapatih, Rasemi yang sedianya ikut melayat bersama Patih Nambi ke Lumajang justru dituduh akan memberontak ke Majapahit, sehingga Jayanegara pun memerintahkan untuk menyerang Nambi di Lumajang. Dalam serangan itu Patih Nambi pun tewas, sehingga jabatannya diambil alih oleh Ramapatih. Sementara Rasemi sendiri bisa selamat dan melarikan diri ke wilayah Sadeng. Dia lantas bergabung dengan salah seorang Dharma Putra bernama Rakuti, dan kemudian menyusun rencana pemberontakan ke Majapahit. Gabungan Rakuti dan Rasemi dikabarkan sempat merepotkan Majapahit. Bahkan Jayanegara sempat harus diungsikan karena istana berhasil ditutupi pemberontak. Sampai akhirnya muncul nama Gajah Mada yang berhasil memadamkan pemberontakan itu. Jejak Rasemi sendiri dikabarkan pulang kembali ke kampung halamannya di Lasem dan mencoba memimpin perlawanan kepada Majapahit. Namun perlawanan itu gagal dan dia diceritakan terbunuh di bawah sebatang pohon randu. Oleh para pendukungnya, jasad Rasemi diduga dikebumikan tepat di bawah pohon randu itu. Hanya saja lokasi pastinya belum ada literatur yang menjelaskan dengan pasti. Ada yang menduga bahwa lokasinya berada di wilayah sekitar kampung Ngeblak, desa Ngargomulyo. Hal ini ditandai dengan ditemukannya sebuah makam yang diduga makam Rasemi di bawah pohon randu di kampung itu. Namun mengenai kebenarannya sampai saat ini masih terus dalam proses penelitian.
Apalagi seiring proses islamisasi, bentuk makam itu juga berubah. Terlepas dari kisah kelam itu, setidaknya keberadaan sosok Rasemi di Majapahit menunjukkan bahwa wilayah Lasem memang memiliki posisi yang istimewa. Karena itulah tidak salah bila di wilayah ini banyak ditemukan situs-situs peninggalan bersejarah yang menunjukkan bahwa Lasem merupakan salah satu wilayah yang berpengaruh dalam perkembangan peradaban masyarakat Jawa di masa lalu. Demikian kisah Rasemi, ahli strategi Kesatuan Dharma Putra, kebanggaan Raden Wijaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.